dan bab sedikit sharing-sharing tipis sajalah saya rasa. Alhamdulillah ayah bunda semua di sini adalah orang-orang tua yang kalau bahasa saya yang sudah bertekad memilih Al-Quran adalah sebagai pelajaran utama buat putra-putri kita. Mudah-mudahan dengan kita mengawali aktivitas belajar anak-anak, aktivitas akademik anak-anak, kita mengawalinya dengan Quran. Kita berharap ya Allah mudahkan, Allah akan bukakan jalan pintu-pintu kebaikan yang luas kepada anak-anak. Saya awali dulu dengan suatu pendapat seorang pakar linguistik namanya Dr. Suhair. Dr. Suhair ini mengajar bahasa Arab di Amerika, tapi beliau orang Mesir. Beliau mengatakan dalam salah satu dialog di televisi di Mesir, nah dalam buku itu ternyata buku itu ditulis oleh seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk melihat ada apa yang terjadi pada diri kaum muslimin, ya, terutama yang dulu tentu saja, kenapa ilmu pengetahuan sangat pesat berkembang ya di dalam peradaban Islam di awal-awal. Jadi ayah bunda mungkin semuanya tahu ya bahwa dunia kedokteran, dunia matematika, bahkan musik, bahkan apalagi yang paling terkenal kan aljabar, kedokteran, dan yang banyak lagi itu semua penemu-penemunya, pakar-pakarnya adalah seorang muslim. Ya, hingga saat ini orang-orang yang mendalami dunia kedokteran masih ya menjadikan buku Hafizena ya, kalau orang itu bilangnya Hafizena ya, Ibnu Sina ya, sebagai rujukan bagi mereka. Nah, kenapa umat Islam bisa sampai jaya memimpin peradaban umat manusia ya pada masanya? Nah, ada analisa ternyata mencari di mana letak rahasia umat Islam. Kenapa mereka bisa menjadi pakar-pakar dalam bidang-bidang keilmuan? Ya, jadi bukan sekedar pakar hadis, pakar tafsir, tapi pakar ilmu pengetahuan yang lain. Ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam buku itu dijelaskan kuncinya adalah karena anak-anak mulai menghafal Al-Quran di usia 3 tahun. Selanjutnya setelah mereka menghafal Al-Quran, mereka dilanjutkan ya, dalam buku itu dikatakan mereka menghafal Alfiyah ya, menghafal Alfiyah. Alfiyah itu buku grammarnya bahasa Arab, Nahwu Shorof ya kalau kita ketahui. Jadi mereka rata-rata anak-anak Arab itu di usia 7 tahun sudah menghafal kitab Alfiyah. Jadi saya katakan Nahwu Shorofnya atau tata bahasanya bahasa Arab. Nah, dari hafalan Al-Quran mereka memiliki kosakata yang sangat banyak, 50.000 lebih kosakata. Kemudian ditambah dengan ilmu tata bahasa, grammarnya, ini menjadikan mereka, menurut Dr. Suhair tadi, menjadikan mereka siap untuk belajar apa saja dan bisa menjadi pakar di bidang apa saja. Karena mereka sudah punya alat. Jadi bahasa itu adalah alat, ya, alat untuk apa? Untuk belajar, untuk memahami, untuk mengerti tentang isi ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita belajar tapi kita tidak punya alat ilmu bahasanya, tidak mungkin kita ngerti grammar tapi kita nggak punya kosakata banyak, itu juga nggak bisa kita cepat belajar. Nah, Masya Allah, ini yang kemudian patut kita syukuri pada saat hari ini. Kita berharap tentu saja ya bisa mengulang kembali kejayaan umat Islam dengan kita bersama-sama mengawali pendidikan anak-anak kita dengan menghafal Al-Quran
insya Allah kemudian nanti dilanjutkan dengan belajar bahasa Arab, dan setelah itu insya Allah dia akan siap belajar disiplin ilmu apa saja yang dia kehendaki. Ini ayah bunda semua, semoga, saya berharap ya kita semua nanti ya terlibat dalam peran mengembalikan kejayaan umat. Baik.